Alamak, makin jadi wih. Putaran dia kan, gitu saya nak lari tak bisa. Soalnya tu angin tu kalau saya maju terpental sampai dia. Lari, saya nak ke tepi ke tengah. Tepi ke tengah gitu. Begitu ada angin ni bisa mecah dua, pecah jadi dua. Saya maju sikit masih belum bisa. Begitu pecah tiga, bawa saya dapat lari. Saya ajan dah mati tu bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. Saya dapat berita kata rumah saya hancur yang berantakan habis cacingnya. Berterbangan. Kan pas mau ambil jemuran tuh di belakang nengok di gang sebelah tuh kan ada hitam-hitam terbang apa kan, larilah ke depan kan, sekali nengok tidak lama tuh atap-atap terbang ya kan. Lama tuh ada mungkin 10 menitan kan. Baru jalan ke sini nih langsung masuk rumah lah, tutup kan terbang di sini bentar ya nih. BPBD menyatakan 20 rumah rusak diterjang angin puting beliung di Pontianak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Haryadi S. Triwibowo, mengatakan ada 20 rumah di Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, mengalami rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Data sementara ada sekitar 20 rumah yang mengalami kerusakan pada bagian atap akibat diterjang angin puting beliung sekitar pukul 18:44. Dia menjelaskan saat ini pihaknya terus melakukan pendataan terkait musibah angin puting beliung tersebut. Kerusakan rumah warga di Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur rata-rata pada bagian atap, mulai dari rusak ringan hingga berat. Dia menjelaskan, tim dari BPBD Kota Pontianak dan instansi terkait lainnya sedang melakukan pendataan terkait dampak angin puting beliung di kawasan Kecamatan Pontianak Timur atau pesisir Sungai Kapuas tersebut. Dalam kesempatan itu, Haryadi menghimbau kepada warga Kota Pontianak untuk tetap waspada, karena dalam beberapa hari terakhir, Kota Pontianak dan sekitarnya sering dilanda cuaca ekstrim. Sebaiknya warga menghindari berteduh di bawah pohon besar apabila terjadi cuaca buruk, yakni hujan yang disertai angin kencang dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ujarnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyarankan kepada warga Kota Pontianak agar memperkuat konstruksi atapnya. Kuda-kuda kayunya minimal menggunakan kayu kelas 2, sehingga ketika terjadi bencana angin puting beliung, atap tidak mudah tersapu angin karena konstruksinya yang kokoh. Selain itu, warga juga dihimbau agar menanam pohon sebagai upaya menahan angin apabila terjadi angin puting beliung. Minimal pohon tersebut bisa memecah atau menahan apabila terjadi angin kencang, sehingga angin kencang tidak langsung menghantam rumah warga. Atap rumah warga Buleleng berhamburan diterjang angin puting beliung. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu sore kemarin menyebabkan 3 rumah dan pelinggih milik warga yang ada di Banjar Pandem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng rusak. Selain itu juga terjadi pohon tumbang di 12 titik. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, dikonfirmasi pada Senin mengatakan, selain hujan deras, angin puting beliung juga terjadi di Banjar Pandem, Desa Alasangker. Angin tersebut menerbangkan atap rumah milik 3 warga, yakni rumah milik Putu Malian 63 tahun, hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 2,5 juta rupiah. Selanjutnya rumah milik Putu Narsin 58 tahun hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 7 juta rupiah. Serta rumah milik Nengah Sutadana hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga menyapu palinggih kemulan milik Komang Winten 45 tahun asal Banjar Dinas Pandem, Desa Alasangker, hingga menyebabkan korban ditafsir mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Angin juga menerbangkan atap kandang sapi kelompok peternak yang ada di desa setempat dengan kerugian ditafsir sebesar 5 juta rupiah. Aryadi pun menyebut pihaknya telah memberikan bantuan darurat berupa sembako dan terpal kepada seluruh korban. Sementara terkait bantuan perbaikan rumah,
Aryadi menyebut pihaknya masih menunggu usulan dari pemerintah desa Jening Dalem untuk selanjutnya dilaporkan ke BPWD Bali agar bantuan segera diberikan. Selain merusak rumah warga, Aryadi juga menyebut hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di 12 titik, yakni di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokga, di Desa Bila, Kecamatan Kutumbahan, di Desa Tamblang, Kecamatan Kutumbahan, di Desa Lingkungan Ketewel, Kelurahan Pandarukan, di Desa Bebetin, serta di Desa Sekunpul dan Desa Bonpihing, Kecamatan Sawan, di Banjar Kubu Anyar, Desa Kecamatan Kubu Tambahan, di Desa Benggala, Kecamatan Kubu Tambahan, di Desa Menyali, serta di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, dan di Desa Mayong, Kecamatan Banjar. Untuk pohon tumbang yang terjadi di 12 titik itu sudah ditangani. Astungkara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan deras disertai angin kencang ini jelas Aryadi merupakan dampak dari fenomena La Nina, di mana akibat dari fenomena tersebut curah hujan meningkat hingga mencapai 70% dari kondisi normal. Peningkatan curah hujan ini diprediksi terjadi hingga Februari mendatang. Untuk itu Aryadi menghimbau kepada seluruh masyarakat Buleleng agar selalu waspada dan berhati-hati. Angin puting beliung terjang 3 desa di Luwu, 45 rumah rusak. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu. Ketiga desa tersebut yang di Desa Raja, Desa Lengkong, dan Desa Karang-Karangan. 45 rumah warga rusak. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Luwu, Hasral, mengatakan akibat angin puting beliung terdapat 45 unit rumah warga rusak. Kejadian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, angin puting beliung menerjang 3 desa dan 45 unit rumah warga rusak dengan rincian masing-masing desa, yakni Desa Raja 20 unit rumah, Desa Lengkong 21 unit rumah, dan Desa Karang-Karangan 4 unit rumah. Hasral mengatakan untuk rumah warga yang rusak parah atau rusak berat dari masing-masing desa, yaitu Desa Raja 10 unit, Desa Lengkong 4 unit, dan Desa Karang-Karangan 2 unit rumah. Warga yang rumahnya rusak parah kini mengungsi di rumah keluarga, dan malam itu mereka akan mendirikan tenda darurat untuk membantu warga yang mengungsi. Kondisi di lokasi saat ini terjadi pemadaman lampu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain rumah warga rusak diterjang puting beliung, sejumlah pohon juga tumbang di sepanjang jalan Trans Sulawesi yang mengakibatkan kemacetan. Sejumlah pohon tumbang di jalan Trans Sulawesi, Desa Karang-Karangan, dan Desa Lengkong. Proses pemindahan material berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah yang dibantu oleh warga setempat. Kepala Desa Raja Tawakai mengatakan, pasca kejadian, warga langsung bergotong royong membenahi rumah yang rusak dan mengungsikan warganya yang terdampak ke rumah kerabat maupun keluarga. Peralatan bantuan seperti tenda atau terpal dan bahan makanan masih dalam perjalanan dibawa oleh BPBD dan Tagana.